Kayak tadi kita bakalan live bareng sama salah satu pelaku eksportir juga, kebetulan member Belantika Academy juga, tapi di angkatan 16 ya. Angkatan 16, dan beliau produknya lumayan menarik menurut saya ya. Produknya itu saudas atau limbah serut kayu ya gitu. Nah ini kalau kita biasa lihat limbah itu tuh dibuang-buang, nah ternyata itu pernah diekspor, bahkan beliau pelaku eksportirnya gitu, dan sudah dikirim ke Korea Selatan. Ini kita bakalan sharing sama beliau, tinggal kita tunggu aja beliau bergabung. Mungkin saya izin dulu ya, ini kalau agak lama nih sebentar, oke, kita tambahkan dalam antrian. Oke. Nah ini karena live-nya lumayan menarik. Oke, halo Pak Friansa. Halo, Oke, siap-siap nih teman-teman, Pak Friansanya sudah hadir juga. Nah izin nih mungkin Pak Friansa dan juga teman-teman yang lain ini saya sambil share juga mungkin ya linknya ke boleh sosmed Kak. kita. Ya sebentar ya guys, kita setting-setting dulu nih karena kan dari live TikTok nih. Bentar ya. Oke, siap. Nah, alhamdulillah udah saya share nih. Oke, teman-teman, sambil kita nunggu yang lain pada join, silakan ini live-nya bisa dibagikan ya, teman-teman. Jadi hari ini spesial, kita bakalan live bareng bersama salah satu pelaku eksportir, kebetulan juga member Belantika, tapi di angkatan 16 dulu banget. Sekarang kan udah angkatan 40 ya. Jadi Betul. beliau ini pelaku eksportir yang bergerak di ekspor limbah ya. Gitu. Aduh, Betul Kak. live-nya dibatasi untuk beberapa penonton. Oke, sebentar nih, Bapak nggak sambil merokok atau apa kan Pak ya? Enggak. Oke, sebentar nih saya itu dulu kayaknya harus di apa ya? Mungkin saya ganti aja dulu kali ya. Malam-malam teman-teman, sebentar ya. Ini mungkin saya ganti dulu. Kayaknya ada masalah. Oke, nanti kalau misalnya ada eh, ini mungkin kita off aja dulu kayaknya Pak Friansyah. Soalnya nih Hmm. pembatasan ekspor nih saya kurang tahu, pembatasan ekspor, pembatasan live-nya nggak tahu gara-gara apa nih. Oh, coba di refresh lagi ya. Oke, bentar saya ini dulu ya. Nah, udah. Oke. Nah, udah ya. Nah, siap udah aman. Oke, ini sebenarnya saya mau kasih ininya posternya, kayaknya nggak bisa deh poster kita taruh. Oke deh, coba kita pakai gambar yang lain aja, yang ini aja deh. Ya, sayang banget. Kalau udah dibikin posternya. Oke deh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam. Oke, selamat malam teman-teman yang sudah ada di live. Ini boleh sambil di-share juga live-nya ya, teman-teman. Karena ini kan terbuka ya untuk umum semuanya ya, untuk tanya jawab, question and answer juga. Gitu. Jadi ini adalah salah satu kegiatan di Belantika juga gitu ya. Jadi kan kita biasanya sharing-sharing nih sore-sore gitu biasa sama saya. Nah, hari ini agak berbeda untuk sharingnya ya. Karena saya ditemani lagi, kalau kemarin saya ditemani sama komunitas Genpro yang sudah pameran di Maroko.
Nah ini jauh lebih keren lagi kalau kemarin kita masih ngomongin soal prospek ya, potensi. Ini kita real ngobrol sama orang yang sudah ekspor juga sama seperti saya atau mungkin teman-teman eksportir di luar sana juga. Oke, di sini sudah ada apa namanya salah satu eksportir dari member Belantika Academy juga, tapi di angkatan 16 sudah lama banget ya. Mungkin di tahun 2022 atau tahun 2023 nih, Pak Friansyah. Di tahun 2022 deh. Oh, tahun 2022. Siap, siap. Iya, Berarti udah hampir mau 2 tahun nih sampai 2024 ini. Oke, jadi benar-benar. teman-teman yang belum tahu, jadi Pak Friansyah ini apa namanya salah satu eksportir juga dan produknya itu unik ya. Produknya itu adalah saudas atau limbah serut kayu. Kebetulan saya juga eksportir, tapi saya bingung nih. Ini produk limbah nih kok bisa diekspor dan prospek pasarnya seperti apa? Oke, ini mengonsumsi zat yang ditampilkan di dalam live ini dapat membahayakan kesehatan deh. Bapak sambil, mohon maaf Pak, sambil merokok atau enggak nih? Enggak Tidak. ya? Oh, ini kenapa nih kalau TikToknya? Oke deh, boleh kalau gitu Pak Friansa, saya serahkan ke Bapak dulu. Mungkin bisa kenalan juga sama teman-teman yang sudah ada di sini ya. Kira-kira Bapak dari mana, terus sekarang posisinya di mana dan bergerak di bidang apa sekarang? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat warahmatullahi bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Friansa Dwi Putra Hertanto, bisa dipanggil Rian. Untuk kota asal saya ada di Tangerang. Untuk angkatan dari Belantika saya angkatan 16. Wah, luar biasa. Dan saya memulai bisnis atau entrepreneur ekspor itu bermula dari Belantika Academy. Mhm. Saya ditemani dan didampingi oleh coach Pak Hendy dan coach Denny Ya, siap. dengan materi-materi yang diberikan dari awal sama seperti kalian dulu. Bagaimana saya harus buka satu-satu filenya, belajar tentang kata kata beberapa yang ada di dalam rumus ekspor, Oh, siap, siap, siap. Nah, Bapak istilah-istilahnya ya. istilah-istilah ekspor ya. Saya angkatan 16 Benar. kan belum join, Pak ya. Saya tuh join di angkatan 20 kebetulan. Nah, mungkin kita nggak terlalu sering korespondensi Betul. dulu ya. Gitu. Saya sih tahu Bapak Benar. juga dari Mas Denny ya. Jadi Mas Denny itu share Benar. waktu itu ada member yang sudah closing Saudas. Nah, ini motivasi awalnya kenapa sih Pak mau ini kok bisa join ke ekspor gitu? Dulunya berkecimpung di apa dan beraktivitas apa tuh Pak dulunya? Aku berawal dari bekerja di hospitality ya. Oh, hospitality, siap, siap. Iya, aku di hospitality terus kayaknya kok gini-gini aja gitu ya. Maksudnya sebagai walaupun which is bagus maksudnya untuk sebuah Ya, employer ya. Bagus, benar-benar. gak ada salahnya. Tapi kayaknya aku mau coba ngeliat masuk ke berandaku itu sejujurnya ada komunitas entrepreneur, salah satu Oh, kayak komunitas ekspor juga di beranda oh, siap, YouTubeku. siap, siap. Apa tuh Pak? Bisa ekspor dulu ya mungkin ya? Untuk apa? Betul, Oh, siap, siap. Dulu kan memang paling awalnya mereka ya kayaknya ya. bener. Kataku kok kencang banget gitu ya sosial medianya ya, sampai tembus di beranda ya. Iya, siap, siap. Kata aku lihat mulai pelajarin kan apa sih ini Julio bilang apa, kan aku selalu lihat di YouTube-nya ya. Nggak lama aku cari referensi beberapa akademi. Aku dapat informasi itu dari salah satu siapa namanya yang Pinang, spesialis Pinang, Oh, Fajar, Fajar. Fajar. Ya, Aku ngelihat beliau nih kayaknya wah, masih muda kalah ya. jauh nih. Masih Ya, muda malah jam terbangnya udah 15 duluan tahun dia dia. closing. Siap, siap. Bener. Kata aku kok kayaknya bagus deh Belantika. Aku ngobrol kan sama beberapa temen dari angkatan 16 aku di Jakarta ada tiga Oh, sejujurnya. oke. Ada tiga.
mereka oke, setuju semua, sepakat buat ikut di Belantika Academy. Akhirnya seiring berjalannya waktu kami diberikan PT perorangan Oh itu dari legalitas. Belantika semua Pak atau gimana? Betul, dari Oh, Belantika semua dapat member paketnya, termasuk oh saya iya. bilang worth it teman-teman untuk bergabung di Belantika. Aku dapat tentang masalah perizinan, masalah bagaimana cara memulai untuk ekspor, produk apa yang mau dijadikan untuk main core ekspor kita. Referensinya Pak ya? Betul. Aku diberikan sama coach Denny itu cari produk yang memang kalau bisa masih dekat dengan wilayah kita dulu, Benar-benar. Nah itu langsung main di supaya Saudes atau gimana Pak? aku berawal dari justru main core-nya aku itu di wood pellet sejujurnya. Oh di wood pellet awalnya, siap-siap. Sama-sama limbah juga berarti ya, tapi wood pellet sudah diolah ya? Bener, Iya. betul. Di wood pellet, tapi seiring berjalannya waktu bergeser ke sebenarnya karena permintaan market yang memaksa harus harus bisa cepat adaptasi. Oke, siap-siap. Itu kok bisa sampai tahu tuh Pak, bahwa Saudes itu tuh dikirim ke Korea? Aku Ada marketnya? berawal dari salah satu ada semacam LOI yang nggak di follow up kak, sejujurnya. Oh, siap-siap. Berarti itu sudah pernah ini ya promosi-promosi ke buyer. Betul, jadi itu Oke. ada semacam LOI yang belum di follow up oleh temanku sejujurnya, tapi aku follow up lagi. Aku kan ada email dan ada kontak numbernya ya. Siap. Aku email, aku WA, ternyata mereka ternyata si buyer ini langsung cepat untuk Respon. memulai start komunikasi. Siap, siap, siap. Dari situ aku memulai kayak tanya tentang produknya beliau, impor apa, Oh, berarti terus di awal malah no clue ya. Ini nggak tahu nih produk Saudes itu apa ya. bener Oh, bener menarik juga nih teman-teman ya. Ini biasanya random aja gitu ya. kalau kita kan ngomong harus belajar produknya dulu, tapi ada loh case orang yang tanya ke bayarnya, Mister butuh apa, Mister? Lucu juga nih. Oke, lanjut lanjut Pak. Menarik, menarik. Aku random, terus gak lama beliau ini coba membuka peluang dengan bermain di produk limbah itu buat budidaya jamur kak di sana. Oh iya, benar benar benar. Betul. Jadi budidaya dia ada dua saudas itu sebetulnya kebutuhannya untuk alas kandang atau buat budidaya jamur, Oh, dua itu jamur ya, animal bedding shiitake. sama itu. Oh, seretan. Oke, siap siap. Mm-mm. Akhirnya aku coba cari cari beberapa produsen yang memang mau diajak kerja sama. Akhirnya aku kirim sampelnya di ACC. Itu pertama kali itu prosesnya agak panjang tuh kak. Aku karena nggak follow up dengan kesibukan. Oh, siap Sejujurnya siap. masih Jadi bayarnya masih nunggu juga nih ya. iya, termasuk sabar nungguin saya. Oke, alhamdulillah. Aku mulai start komunikasi di bulan Mei, bisa mulai lagi tuh di September kak. Oh, jauh juga Mei sampai ke September. Bener, Ntar sampai kalau jam Mei. sampai beliau nunggu ya, sampai beliau Oke, nunggu. siap, siap. Akhirnya begitu memang produk sampelnya di ACC, beliau datang ke Indonesia. Wah, ini memang salah satu ini ya keuntungan kalau bayar datang tuh rate closingnya tinggi banget memang. Bener, Ya, betul siap, siap. sekali. Siap, siap. Beliau Karena datang kos tuh pakai tim atau gimana tuh Pak kemarin? hanya sendiri, selalu Oh, sendiri dia. sendiri. Perempuan atau laki-laki Pak kemarin bayarnya Pak? Laki-laki berumur Perempuan. 60-an lebih deh. Wah, Udah. luar biasa, luar biasa. Aku effort banget ngelihat dia itu udah pakai tongkat tapi jiwa bisnisnya masih bagus banget, masih kuat pergi jarak jauh.
Benar-benar. Kalau trader-trader di luar itu tua-tua sih memang jujur ya. Jujur Bener, trader di luar bener, itu tua-tua bener, dibandingkan Indonesia. Indonesia masih oke lah, kita masih muda-muda. Kalau di luar tuh betul, bayar saya aja tuh mungkin udah punya cucu, cucunya seumuran saya. Nah, jadi kayak udah tua banget ya udah mereka, tapi memang mereka masih oke-oke banget ininya ya, semangatnya. Jadi kita bener ngecewain mereka semangatnya pun, yang patut ditiru. kita ngecewain mereka tuh pun kayak, aduh, pokoknya nggak enak banget sama bayar ini kalau ada problem Betul, nih. Gitu, betul. siap-siap. Nah, itu gimana Pak? Sam Untuk pertama kalinya tuh Pak dia datang ke Indonesia tuh? dia datang ke Indonesia itu on the spot, tiba-tiba Oh, pokoknya on the spot. kirimin tiket, kirimin cariin hotel. Jadi bingung, belum ada persiapan. Kok udah Oh, main pesen jackpot tiket banget. kata aku. Siap, siap, siap. Aku kebingungan, kok udah main pesen aja ya kata saya. Aduh gimana nih kata saya kan. Akhirnya aku arahin di beliau itu nginep di hotel apa ya terakhir tuh, di bandara, di Oke. hotel Ibis, Oh, udah Ibis Talibis ya. Oke, Hotel. siap. Siap. Di hotel. Heeh. Jadi aku arahin di sana, aku dan tim kasih servis ya, jemput beliau. Sebenarnya walaupun di hotel ada apa namanya shuttle ya Oh biasanya iya ya. benar. Jadi aku tetap jemput ke sana, ngobrol, mulai sharing tentang rutinitas si buyer ini. Selain trading, ternyata beliau punya pabrik di sana. Oh, manufacturernya apa Pak? Beliau itu kayak jahit, Oh, jahit konveksi berarti ya? konveksi, ada Iya pabrik sih. konveksi Siap. dia. Iya Terus sih. gak lama beliau ini 5 hari di Indonesia itu, terus kita survei, ada di pertama posisinya ada di Jawa Tengah di Batang. Oke. Ini suppliernya Kan biasa supply ke eksportir atau kayak random aja Pak? Kayak misalnya perusahaan kayu yang memang ada limbahnya atau kayak gimana waktu itu? jadi sebenarnya aku pun carinya udah last minute ya, random ya, tiba-tiba cari ke komunitas, ketemu nih supplier. Terus mereka ada mesin mesin apa namanya, crusher atau penghancur kayunya, tapi mereka Oh. nggak punya presan, ternyata nggak Mhm. punya presan. Jadi aku bingung nih, kayak belum ada prepare yang maksudnya secara korespondensi aku sama supplier nih udah saling tahu, saling mengikat itu belum sejujurnya, karena beliau Oh, dadakan juga ya datang ya, datang tiba-tiba benar-benar. tiba-tiba jadi aja ke sini, kayak saya buktiin loh saya datang loh, kayaknya kayak gitu ya, nggak sekedar Benar-benar. ngomong doang maksud dia. Akhirnya begitu itu pun, begitu beliau habis dari sini cabut 1 bulan kemudian baru bisa jalan. Aku baru nyari ketemu yang bener-bener secara korespondensinya bagus dengan supplier. Oh, satu supply-nya bulan ini memang penting banget Pak ya kalau supply itu. bener, bener-bener harus megang banget, harus bisa kepegang, entah dalam bentuk perjanjian atau Iya. terkadang aja sampai aku deposit ke pabrik ya, aku kayak ini aku deposit berapa persen untuk ngejaga supply aku. Oke, siap-siap. Berarti mereka itu apa Pak? Dia supply memang saudasnya atau mereka punya sampingan juga yang saya bilang tadi, punya furniture kah atau apa gitu? Mereka justru apa namanya, produk Sodas Blok ini hanya sampingan. Dia itu sejujurnya Oke. vendor dari Pertamina. Jadi vendor untuk pipa. Jadi dia kayak beli iseng-iseng mesin presnya, mesin crushernya, cuman nggak pernah di nggak Halo teman-teman, ini saya yang nge-lag atau gimana nih? asal beli tapi nggak Oh, pernah jalan. Akhirnya ketemu oke lagi. sip. Lanjut, lanjut. Jadi aku ketemu di Indramayu itu, di namanya Patimban, di daerah Patimban Indramayu itu aku lihat ternyata ada mesin Saudas Blok atau mesin press yang
udah lama nggak dihidupkan, ada mesin komplit, jadi kayak tinggal hidup aja sebenarnya, kayak nggak ada kayak barang bisa tapi nggak pernah jalan, nggak pernah dicoba buat percobaan produknya. Oke, siap. Wah, ini lumayan gambling juga ya nyari suppliernya nih yang belum Benar, pernah ini, terus nggak pernah betul, ada pengalaman juga survei ya. Wah, dari awalnya agak agak aneh nih mulainya nih. Kalau biasa orang prepare dulu, produk segala macam, nah ini eh, on the spot langsung. Ini memang jalan orang beda-beda ya. Lanjut Pak, lanjut lanjut. betul. Jadi nggak lama aku ketemu supplier pun yang secara apa ya, kita tuh bisa kompak gitu, kayak kamu kurang apa ayo, kamu kurang apa ayo, aku kayak dia pertama kali mau nyoba ngerasain pertama kali produknya dibeli gitu ya, dibeli walaupun sejujurnya beliau itu rugi kayaknya si supplier ini Karena karena banyak coba-coba tadi Pak ya. iya benar banyak coba-coba keluar kos-kosnya kayaknya nggak kerinci. Siap, Tapi siap. beliau pun tetap, oh namanya bisnis, dia bilang nggak apa-apa, jalan aja mas, dia bilang. Nah, itu Saya guys, support. dipegang Dia bilang. tuh. Siap, siap. Aku Sampai sekarang aku masih jalin Pak ya? sampai sekarang aku masih sejujurnya butuh produk itu, masih kurang. Tapi sama supplier yang ini, yang apa namanya, yang waktu pertama kali masih kontek-kontekan atau gimana? Masih kontek-kontekan, untuk kapasitas Saudes. nggak memadai, nggak terlalu besar. Oh, biasanya berapa Pak? Kalau Lido itu kan normalnya pesannya di 40 feet-nya. Nah, kalau Saudes ini berapa? 20 atau 40? Kalau untuk kontainer itu harus 40 feet, Oh, itu muat 40. di angka 18,5 sampai 19. Iya. Oh, 19 ton ya cuman ya. Iya, betul. Bentuk packagingnya kayak gimana sih Pak kalau Saudes tuh? Saudes Blok tuh? Dia itu ukurannya 40 kali 25 kali 25. 40 kali 25 kali 25. Kalau Saudes ada gradingnya Benar. Pak? Kayak lidi, kopi gitu-gitu. eh Maksudnya grading mesin ya? Oh bukan, grading ininya barangnya. Ada nggak sih kayak Saudas tuh yang bagus tuh grade-nya ini premiumnya A, B, C-nya nggak ada ya? Atau gimana? Hanya cuman bahan bakunya aja sih, kayak lebih ke materialnya. Oh misalnya kayu apa gitu ya? Benar, kayu Oh apa, terus siap. kadar airnya berapa, ukurannya berapa senti, udah gitu aja. Oh berarti lumayan mudah dong belajar produk knowledge-nya ya? Benar, betul. Siap, siap, siap. Selain ke Korea, biasanya kemana sih Pak kalau untuk ini Saudas ini? Biasanya bisa ke Malaysia, Ke Malaysia. ke Jepang juga bisa, Oh ke animal Jepang padding juga. juga. Tapi kualitasnya sama ya Ke dengan Jepang Korea juga. ya? Betul, Hong Kong juga sama kita. Oke, oke, kode, kode, kode. Wah itu si bayarnya purchase lagi nggak Pak setelah pembelian pertama? Setelah pembelian pertama ini sebenarnya saya lagi purchase di bulan ini, tapi beda beda produk, wood powder, dia sejenis kayak bubuknya, Oh, jadi lebih limbah juga halus tapi itu gitu. Pak ya? Bener, limbah kayu juga tapi lebih jadi bedaknya ya, kayak bedak gitu Kayak ya. ini ya, kayak bekas rayap itu ya? Ada tuh limbah Bener, tuh. Oh, kayak oke. tepung Ya, jatuhnya. tepung itu biasanya buat apa Pak kalau ini powdernya? Itu buat, ada yang kalau di lokalan kan kita buat dupa, atau buat Oh, obat oke, nyamuk oke. bakar kayak brand Fumikila, King Kong Group, Oke, oh ke sana ya. Fumikila, King Kong Group, terus kayak Baygon. Oke, berarti si trader dari Korea ini dia sebaringnya lagi ke manufakturnya langsung ya? Manufaktur misalnya Bener. untuk pembuatan ini. Oke, oke. Kalau untuk Saudas tadi untuk animal bedding sama untuk Hah? media tanam jamur.
Kalau untuk Bener. yang powder ini untuk apa tadi? Untuk apa bakar Obat nyamuk. obat bakar nyamuk ya? Iya, Nyamuk, mosquito ya biasanya ya. nyamuk gitu. Kalau saudas Pak, sorry saudas, wood pellet. Kalau wood Kalau pellet. wood pellet ini lebih besar skupnya dia, saya akui ya. Oke, berarti value-nya lebih Skup mahal ya, berarti marketnya. dari dua itu ya? Betul. Saya lebih ke wood pellet tertariknya ya. Oke, siap, siap, siap. Itu ke Korea juga laku nggak Pak kalau wood pellet? Wah, itu sampai permintaan 5.000 ton, Kak. Wah, 5.000 ton. Value-nya berapa Pak per tonnya Pak? Per tonnya USD-nya? itu rata-rata sampai CIF sampai Guangyang atau Busan itu di seratus tiga Wow, puluh sampai 135. 135 kali 15.900 per ton ya. Lumayan juga ya, 2 jutaan. 2 juta Betul. berarti 5.000 ya. Kali 5.000. 10 10 M. Wah, lalu 10 M, 10 M, 10 M, 10 M. Nah, tadi kalau wood Soalnya cell, kalau wood pellet berapa Pak? Ini ada yang nanya ini. wood pellet untuk lokalan ini di HPP sekarang per bulan ini itu di 1.600 per kilo 1.600, oke. Lokal ya? lokal. Lokal. Untuk dapetin supplier wood pellet ini berarti memang ada productionnya Pak ya? Memang ada orang yang produksi itu ya? Benar. Jadi di apa namanya di Tangerang harus tahu ada berapa titik, saya punya siapa, terus kalau di luar di Jawa itu ada siapa, ada punya siapa, pasti apal dia. Kalau pemain UPL udah pasti ketemu nama sama daerah mana pasti dia tahu punya siapa. Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, ini kembali lagi nih Pak yang ke buyer yang pertama tadi ya. Dia kan mintanya saudas ya. Saudas, Nah, terus repurchase betul. yang kedua itu dia produk yang sama atau memang yang tadi tuh Pak, yang powder tadi? Yang Langsung powder, powder itu? Oh, lebih langsung fokus ke powder. yang Berarti powder. yang saudas nih dia nggak ini lagi ya? Nggak Ah, repurchase lagi ya? ah, betul. Jadi kayak aku ada permintaan wood powder ini kurang lebih sebanyak-banyaknya ya, nggak ada limit kuantitinya ya. Cuman aku lagi ngitung cost-nya, Kak. Soalnya Rate lagi aku mahal kan Pak. aku ngitung cost dari Lampung sebenarnya. Supplierku ada di Lampung Mhm. sampai ke port mana? Ke Priuk ini agak agak gapnya agak lebar, Kak. Tapi lampu kan bisa langsung ekspor Pak. Dia lebih mahal, Kak, kalau di apa namanya? Di Pelabuhan Panjang ya. Oh, lebih mahal ya kosnya kalau ke sana sama lah kayak Jambi. Bener. Lebih mahal sih Kalau di sebenarnya. Priuk itu aku boleh ngaduin sama forwarder pun aku berani. Sama Oke. punya forwarder. Aku langsung liner soalnya. Oh ya, Bapak udah pakai liner langsung ya? Langsung liner aku tuh. Kalau awal ekspor Pak pakai forwarder apa langsung mandiri? Aku awal ini pakai forwarder. Oh, sama lah berarti ya. Kayaknya rata-rata Kesananya kalau pemula aku pasti babat semua forwarder. bener. Ada kesulitan nggak Pak di awal untuk cari forwarder yang oke untuk nanganin shipment pertama? Banyak banget. Banyak Pasti. banget cashnya. Kalau Ngejelimet pemula lebih dari bayar forwarder tuh. benar, jadi beberapa kan penonton-penonton saya nih Pak selalu khawatir soal buyer Pak ya. Sebenarnya buyer tuh nggak terlalu gimana Pak ya. Kita tuh sulit nanti di lokal pasti. Nyari Oh, freight, bener. nyari supply, wah itu sulit teman-teman. Wah, Kita bisa nentuin banyak itu aja pemainnya di forwarder pun. bener. Apalagi ini ya di daerah ya. Di daerah tuh lebih Benar. challenging lagi. Karena sedikit pasti forwarder kan beda sama Surabaya, Jakarta. Wah, kalau Jakarta kan banyak ya forwarder yang menyediakan jasanya. Gitu. Jadi Benar. biasa aja teman-teman. Kalau buyer tuh kita selalu ada ucapan 100 buyer pun sehari ada. Tapi kalau Benar. supply, freight itu sulit banget untuk nentunya. Tiap hari tuh Emang berbeda-beda. paling susah menaklukkan bangsa sendiri. Bangsa sendiri. Hari ini supplier ngomong harga 5.000 misalnya. Besok tuh udah bisa 6.000 tuh harga. Jadi memang benar kata Pak Priyansyah tadi ya, kita sama supplier ini harus agak tegas sebenarnya satu. Terus memang udah kayak ini banget ya, temen banget gitu.
Karena kalau suppliernya loyal, itu apa namanya bisnisnya jangka panjang banget sih kalau berdua nanti. Benar. Aku Gitu. sempat pertama kali korespondensi dengan forwarder itu kayak ada hidden cost kak. Begitu Oh, dikasih quotation sama forwardernya nih, kasih quotation ini itemnya semua teruntut ada berapa, di garis totalnya berapa, begitu keluar faktur sama invoice-nya beda. oh, ini mungkin karena dikira pemula kali ya, biasalah. Bener, Kira kayak ya pemula. udahlah, jadi pelajaran ya, jadi pelajaran. Jadi aku udah dapat data mereka kalau mereka bikin quotation ini, poinnya ini, ketika invoice ini itemnya eh, ada yang nggak dimasukin kak dalam quotation itu. Aku sih sangat, ya udahlah, sangat agak sedikit kecewa ya, kok quotation sama invoice beda ya kan. Aku berpatokan Invoice-nya dengan kita harga nanti, Pak quotation. ya. Invoice-nya Bener. teman-teman. Jadi kita tuh istilahnya kalau sama forwarder tuh pakai dulu jasa mereka. Nah, nanti baru kita bayar. Begitu udah Bayar dipakai pakai kena baru trap keluar Batman. invoice gitu. Tapi nggak apa-apa, pasti ada juga forwarder yang apa bagus-bagus juga. Cuman ya Iya biasa lah ya, betul, kalau di awal-awal bener. tuh apalagi pemula ya. Jadi kan forwarder ini sistemnya kita di apa ya, diregistrasi dulu Pak ya. Makanya biasa diminta Betul. NIB di awal, NPWP itu biasa dimintain itu di awal untuk registrasi dulu gitu. Kita pernah ekspor nggak atau apa. Teman-teman kalau ketahuan itu baru, wah siap-siap lah teman-teman, harus ekstra jeli ya. Harga, bisa nego, Bener. bisa Bener. nego harga tuh wajib banget. Nah itu. Bener. Oke, untuk pertama purchase-nya berapa Pak? Satu kontainer? Iya, 1 kali 40 feet high cube itu dengan kecil ya. Di saat itu cuman 3.500 USD totalnya. 2.500. Itu kurs berapa waktu pas nukerin tuh Pak waktu itu? Di 15 ribuan? 15 di 15.800-an. Oh, oke 55 jutaan ya. Nggak apa-apa lah di awal ya. Benar-benar. Cost freight-nya berapa Pak? Kemarin itu dari quotation-nya yang dikasih 10, yang terbit 15. Oke, berarti dikurang 15. Dokumen sudah dia urusin semua Pak? Sudah all package. Oke, 40 juta masih sisanya. Untuk Bapak marginnya berapa? Di saat itu karena ketolong sama kurs kurang lebih 5 sampai 6 jutaan lah. Oh, lumayan ya untuk di awal ya. Wah, langsung 5 atau 6 jutaan. Luar biasa. Nah, itu gitu ya teman-teman. Jadi margin tuh kita nggak boleh sampai ngambilnya 20 juta. Kecuali memang value-nya gede ya. Ini kan kebetulan value-nya Betul, nggak betul. terlalu besar karena limbah ya. Value-nya tuh nggak Benar, gede, benar. jadi marginnya nggak boleh besar juga. Gitu. Karena susah nanti sih bayarnya. Tapi bayarnya nggak ada masalah Pak sama ininya. Sama freight-nya itu. Nggak ada masalah sih, kayak untuk perizinan cuman hanya perlu kayak MSDS, terus fumigasi, MSDS. Fumigasi. itu aja. Oh, berarti untuk Saudes ini dia kan bebas ekspornya, tapi dokumen pendukung MSDS sama fumigasi ya? Betul, sama fumigasi Oh, aja. Sama kalau boleh paletnya itu yang sudah ISPM 15. oh itu ada ketentuannya lagi Pak ya? Bener. Nah, kalau untuk dari kayu tuh kan biasanya pakai SPLK tuh Pak. Kalau untuk Saudes pakai nggak SPLK? Kalau SVLK enggak. Oh Dia enggak ya? hanya izin potong kayu ya. Kalau kalau yang SPLK itu ya sejenis kayak mebel, jatuhnya wood pellet pakai SVLK. Oh, siap-siap. Berarti kalau untuk Plywood limbah kayak ya, gitu-gitu. oke, siap. Limbah nggak pakai ya? Oke, siap-siap. Metode pembayaran gimana Pak? Pakai LC atau apa di awal? Aku di awal pakai LC Excite ya, Right? MT 700. Oh, oke. DP dulu atau dia ini langsung LC Eh 100%? dia full LC. Full LC.
Waktu itu yang dampingin LC Mas Denny langsung atau Bapak ke bank langsung tuh? Aku diskusi dulu sama Coach Denny. Oke, Di poin siap-siap. 47A, 46A itu ada nggak krusial poinmennya yang kira-kira akan membahayakan ke kita gitu. Oke, wah ini Bapak beruntung banget nih karena supaya ini kan lumayan loyal ya waktu di awal. Jadi untuk DP dia nggak terlalu ini ya, riwah ya. Nggak terlalu riweh dia. Iya, karena 100% LC kan. Beli barangnya Betul. kan lumayan gitu. Berarti keuntungan di awal sekitar 7. Kalau setelah itu ada ekspor lagi Pak setelah itu? Saudas belum ada? eh Belum ada. Jadi baru fokus ada inquiry ke Korea juga, terutama wood pellet dan wood powder itu. Benar, wah ini ada yang komen Pak rezekinya bagus katanya. Iya teman-teman. Jadi unik-uniknya orang-orang yang ekspor tuh macam-macam. Kalau Pak Fiansyah ini bayarnya ini ya dia yang ngejar gitu ya. Dia yang Benar. ngejar. Fajar tuh kan hampir sama kayak Bapak ya. Dia datang juga bayarnya di sini closing tapi memang tidak repurchase lagi di barang yang sama. Itu biasa ya. Mana ada yang ngomong bisa Betul. ulangi lagi Kak perlakuan forwarder dengan eksportir pemula yang tentang import itu. Intinya teman-teman kalau forwarder itu ketika teman-teman pemula ini aja perbanyak knowledge-nya Pak ya, pengetahuan soal Betul. ekspornya gitu. Jadi ketika Benar. teman-teman sudah dapat quotation-nya itu dijadikan landasan untuk invoice-nya nanti gitu. Benar. Tanya aja kok invoice-nya Kalau beda. bisa cari temen yang memang secara care orang forwarder, mereka akan Benar, buka-bukaan. siap siap benar benar benar. Karena kan mereka tuh biasa ya mereka tawarkan ya teman-teman. Benar. Gitu. Jadi Sedangkan kan cek. kita perlu perlu namanya pemula, perlu kerikil apa yang nggak boleh dilewati sama yang pemula nih, sebagai meminjam jasa forwardernya mereka. Oke, benar-benar. Ini ada nanya lagi kalau Takutnya 100% LC DP ke supply gimana? Nggak pakai DP tadi teman-teman. Langsung nggak 100% pakai LC DP saya. karena suppliernya udah friend lah sama Pak Priansahnya juga Betul. gitu. Oke. Oke Pak, ini mungkin untuk produk knowledge ada lagi nggak sih teman-teman yang perlu ketahui soal Saudas ini? Jujur saya nggak terlalu banyak ya knowledge-nya kalau soal Saudas gitu. Yang penting dia sih lebih ke kelembapan air berapa persen, kayu apa, terus itu simple sih sama ukurannya aja sih berapa senti udah kita Oh aja. gitu aja. Ekspor kemarin pakai PT sendiri atau pakai PT supplier Pak? Aku pakai PT, bukan PT perorangan, jadi aku ada tim ya di saat itu. Oh, eh, eh, Sebelum ekspor itu ketemu tim, pakai PT-nya tim ini sampai saat ini. oke oke. Yang Bakti Sejahtera ini atau bukan Pak? Beda lagi yang PT Masa Cahaya Kuadrat. Oh oke siap. Itu berarti ada brandnya Pak kalau misalnya untuk Saudas nih. Ada brandnya. Itu juga brandnya yang kayak nama perusahaannya atau apa Pak? Nama brand ininya? Kalau nama brandnya itu yang Masa Cahaya Kuadrat, lebih ke apa, energi sih sejujurnya brandnya, Oh renewable energi. energy. Siap siap. Ini ada yang tanya Pak. Kalau serbuk kayu ini menarik juga sih pertanyaannya. Serbuk kayu yang bagus untuk Saudas itu apa Pak? Biasanya itu full kayu sengon. Apa Pak? Nama apa? Full kayunya namanya sengon. Tengor. Cing Albasia. Oh itu biasanya kayu apa tuh Pak? Kalau bahasa Indonesia tuh kita ketemu di mana gitu kayaknya? Kayu sengon. Aduh, saya nggak tahu. Coba saya lihat dulu deh di Google nih. Aduh, ada Indonesia Export Channel nih. Oh iya ya, oh iya nih Pak, Pak Roni ya kayaknya. Ada pertanyaan dari Pak Roni nih. Beneficiary Aduh, ada LC-nya, suhu lagi. beneficiary LC dan shippernya sama nggak Pak katanya? Beneficiary sama LC-nya sama. Betul, di Oh poin sama 4, ya. 7A-nya ya. Oke, oke siap siap. Kayu senggor Pak ya? Kayu sengon. Kayu sengon. Ntar saya lihat dulu nih. Saya bingung nih kayunya apa nih. Oh oke oke oke. Ini kalau dia hidup penghasil apa nih Pak dia? Dia ini kayu dengan kasta kayu keras tapi paling rendah dia.
Oh, oke oke oke. Berarti ini kalau nyari supply-nya di mana, Pak? Si ininya. Kenapa? Nyari supply-nya gimana nih? Untuk kayunya memang ada yang nyuplai. Iya, kita sudah tahu nih si supplier ini, kadang kita bantu kayunya dari mana supaya diambilkan gitu. Sama-sama cari cari bahan bakunya bareng-bareng. Kadang aku sama supplier. Oke, berarti kalau udah jadi saudas itu nggak ada Pak ya kayak izin untuk ambil kain itu kan biasanya ada tuh. Kalau untuk Benar, masih benar. balok kan. Oh, berarti kalau sudah saudas nggak ada lagi ya? Betul. Oh, ini mungkin bisa Pak Roni juga ada Direct lagi nih. shipper Wah, dan mantep benar. Pak. Direct shipper dan beneficiary. Keren, luar biasa. Saya Ini belajar parah. sama Om Roni nih. Aduh, Indonesia Export Channel. Ya, Suhunya besok kita. besok kami juga sama IEC juga Pak. Wah, keren, Kak. Tapi Mas Denny nanti yang jadi Oh, Mas ini. Denny ya. Paling saya jadi moderator nih besok. Oke, nah kalau untuk saya belajar sama Mbak Ara, ada masa nggak masa suhu belajar sama yang masih newbie Pak ya? Iya, ini sama-sama newbie nih. Mohon arahannya guru. Iya. Oke, siap-siap. Nih kalau untuk kayu jati itu gimana Pak? Bisa nggak Pak? Kayu jati lebih ke furniture ya. Oh, berarti kalau untuk jadi saudas kayaknya mahal juga deh jadi itunya ya. Value ininya limbahnya. Lebih ke packingnya sih kayak agak mahal, Kak. Oh, packingnya tuh teman-teman. Jadi nggak semua kayu ya biasanya ya. Biasanya Justru tuh harga kayu bahan sampul. bakunya sih murah sih. Cuman memang Iya. packingnya yang kadang kalau kita turutin ke buyer itu lebih ke apa ya, kasih pandangan ya, lebih kasih pandangan nih kalau kayak gini costnya ada additional cost gitu aja. Oh, siap. Oh, berarti bayarnya lumayan asik juga tuh kemarin dia bisa nerima ini ya. Mungkin dia baru juga kali Pak ya atau gimana? Bener, memang Oh, sama-sama pertama kali. iya. Ngerti-ngerti. Kalau buyer baru itu biasanya lebih enak untuk diajak diskusi ya karena ya kita sama-sama Bener. baru. Ya kayak kemarin di Dinipah tuh juga gitu. Oke, oke. Berarti kemarin pengiriman CIF Pak ya? Iya ya, betul. CIF. Pakai asuransi apa Pak? AC? Aku kemarin itu punyanya apa ya? Di itu aku lupa. GM Logistik yang ngurus semua sih untuk asuransinya ya. Oh, Aku siap, lupa. siap, siap, siap. Nah, ini bagus nih pertanyaan Pak. Apakah peruntukannya beda-beda nih kalau misalnya animal bedding itu seperti apa untuk apa namanya media tanam tadi seperti apa? Apakah sama aja Pak saudasnya tuh? Kalau yang untuk media tanam dia lebih ke crusher, hasilnya itu lebih kayak lidi-lidi kak, kecil-kecil Oke, kayak ngerti, lidi-lidi. ngerti kecil-kecil. Tapi kalau yang Ah, untuk ah. animal bedding dia agak lebih panjang ya ininya ya? Iya Lebih benar, lebar-lebar. lebih kayak hamster dia. Ya, oke, ngerti, ngerti, ngerti. Siap, siap. Animal beddingnya biasanya untuk hamster gitu atau yang kayak gede pakai ternak Dia sapi gitu? untuk ternak sapi karena sapi di sana lebih mahal ya, setara sama Jepang ya sapinya ya. Oke, untuk masuk ke Jadi pasar kayak Jepang belum ada nih Pak, LOI-nya nih Pak. pengen sih, pengen pengen masuk ke pasar Jepang karena apa Sertifikasinya Pak. namanya, ya cuman agak mahal costnya kayaknya, cost ocean freight ya sedikit Oke, agak agak beda. siap, 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 siap. Nah ini mana lagi nih? Wah, udah telat nih katanya teman-teman. Enggak, guys, masih tanya-tanya juga kok. Kalau untuk kayunya campur itu ada syaratnya nggak Pak? Kalau ininya, bahan bakunya campur. Biasanya kalau untuk animal bedding sih bebas ya, kecuali yang untuk jamur dia. Kayaknya kalau jamur khusus banget sengon dia, nggak tahu ya. Ada hasil uji lab apa tentang sengon ini yang bisa pertumbuhan si jamur sintake ini lebih subur. Saya juga pernah lihat untuk media tanam jamur tuh salah satunya limbah bonggol jagung juga Pak. Nah itu Benar. oke, itu sama berarti ya diolah dulu atau raw ininya Pak? Bekasnya itu memang. Atau ada pengolahannya lagi? Bekas, jadi kayak lebih ke apa namanya, dihancurin lagi ya Jong,
jonggol jagungnya itu ya, bonggol jagungnya ya. Oh, siap, Jadi siap. kayak dicangkok gitu nanti modelnya ya. Oke, nah itu berarti dia Jadi nggak. begitu pembusukan mereka hidup sendiri keluar jamurnya. Oh, oke, berarti memang khusus ya. Gitu, bukan Benar, kayak yang masih bahan baku terus kita ekspor ya. betul. Nah, ini Pak Roni nanya Ceritain. lagi nih, cerita waktu presentasi dokumen di bank dong Pak. Terus berapa lama cair setelah presentasi dokumen katanya. Jadi aku ini komandan sempet eh, ada sedikit amandemen ke aku kak kena kak. Kena amandemen karena aku salah nulis apa namanya, nama nama HS code-nya sih, Oh, hampir HS hampir code-nya. hampir hampir jadi aku begitu presentasi, aku present ke bank ini, packing list, invoice, terus sama ada apa namanya, apa namanya, MSDS ya, aku kirim MSDS. Terus begitu aku lampirkan ke bank ini, ke BO-nya, bank officer-nya, ke bank officer-nya yang sebagai penerima LCD aku. Jadi Pak, kayaknya ekspornya agak sedikit ini deh, nggak sinkron deh katanya. Coba Dengan packing listnya tadi ya, Pak ya. bener. Karena aku Hmm. lihat di poin LC-nya kok si bayarnya, aku juga sama-sama nggak ngeh ya, si buyer nulis HS code ketika LC ini misalkan ujungnya beda sama Iya. di balai karantina sesuai dengan HS code ketentuannya mereka balai karantina ini. Oh, berarti butuh pito juga Pak? Iya butuh pito tapi aku pakai fumigasi Oh, pakai jadinya fumigasi. swastanya. Oke, siap, siap, siap. Kalau rotan gimana? Kalau rotan gelondongan tidak boleh guys, dilarang ekspornya gitu. Ya, ada Jadi yang ngomong juga. begitu Kayu sengonnya banyak Pak begitu di daerahnya Pak. kayu sengonnya di daerah saya lumayan banyak. Di mana itu Bapak? Pak Adi Mulia. Jadi, lanjut, lanjut Pak. Begitu aku present ke bank ini, ke bank officernya, tolong direvisi lagi untuk HS code-nya supaya samain aja sama di LC deh katanya. Coba Masih. samain sama di LC. Akhirnya aku sinkronin sama di LC. Ternyata kena, walaupun cuman kena amandemen hanya ganti angka pun kena dia di bank Iya, itu. iya benar-benar. Karena Kena kan sudah karena berapa ini, ya kemarin itu aku lupa deh. karena berarti udah sampai ke bank ininya, bank dari bayarnya kan, gitu. Karena udah sampai sana Bener. terus baru nggak sinkron. Itu memang iya tuh Pak, karena charge kita di sana. Gitu. Maksudnya kayu campur Itu atau aku beda? kena cas 500.000 kak kalau nggak salah. Iya, benar-benar. Jadi yang pakai LC itu memang harus ada pendampingan sih teman-teman ya. Minimal Betul, dari betul. pihak Ini banknya sih teman-teman. benar dari pihak banknya atau pihak mentor kita. Iya Biasanya benar. lebih jaga-jaga sih. Sebenarnya aku juga sama Pak Denny pun sempat di apa namanya, sempat dibilangin ya coba cross check lagi untuk LC-nya. Yang penting itu kayak dari HS code-nya sama dari di poin dokumen apa yang tertera di sana sih. Kalau si buyer butuh apa harus lebih dicek lagi kayak di poin 46A-nya ya biasanya ya. Harus apa aja yang dibutuhkan itu sih. Tapi so far untuk yang komoditi ini nggak begitu sulit sih. Siap-siap. Nah, Kak Abi nanya untuk produk knowledge-nya belajar berapa lama karena dadakan tuh Kak. Nah, ini berapa lama tuh Pak belajar produk eh knowledge? Semingguan, eh kurang lebih. Karena Ar- produknya nggak sulit teman-teman. Dia hampir sama kayak Benar. lidi ya. Dia nggak terlalu sulit. Gitu. Nah, Aku kata Pak, persentase ke bank ini, Coach Roni, dimulai kurang lebih itu 10 harian jatuhnya Coach. oh 10 harian. Siap-siap. Untuk SOP-nya bagaimana? Jadi Pak Friansyah sama bayarnya ini dua-duanya sama-sama baru, Pak Abi dan teman-teman juga. Jadi mereka sama-sama lagi belajar juga loh. Ini produknya seperti ini, oh kualitasnya kayak gini. Makanya ya ada mis 1 2 3 kayak HS code-nya tadi biasa lah ya. Karena dua-duanya masih belajar.
Itu biasa teman-teman, kalau buyer yang memang Bener. dia baru coba-coba di awal itu ada missnya. Kami juga kayak gitu waktu itu sama buyer yang leading itu, tapi dia bukan di HS code, dia itu kan kita di packing list ada number of dokumen ya Pak ya, Bener, nomor bener. dokumennya kan, untuk nggak ketemu LC jahe. Nah, kalau jahe itu Iya. makan makan Wah, ini ya. kenceng santer banget namanya coach itu yang kemarin jahe coach dramanya coach. Saya ngikutin apa namanya kemarin tuh apa aplikasinya yang coach Rodi buat ya. Aku lupa deh. Drama jahe itu ya sih di Bangladesh ya. Wah, Bangladesh. itu Tapi setiap complicated tahun banget sih. nggak sih Pak, kayak jahe ini antara suppliernya, bayarnya itu memang setiap tahun makan korban kan kalau jahe ya. Selalu setiap tahun. Member kita aja yang angkatan berapa ya itu? Angkatan Fajar itu, angkatan 4 sama angkatan baru juga dia pernah kena tipu Bener, sama bener, jahe. bener. Yang di clubhouse itu ya rame ya. Oh, tapi kalau yang Pak Roni ini bayarnya ya yang bermasalah ya. Bayarnya yang Ya, bayarnya bermasalah. agak sedikit tricky ya. Ya, tapi kalau Bangladesh mah kita sama-sama tahu aja. Bangladesh kan manis di mulut ya. Mereka pinter janji-janji, tapi kita harus ini Bener. benar-benar cross check. Jadi Bangladesh ini kayaknya masuk high risk country ya, selain Pakistan ya. Iya, betul. Apa ada apa namanya sih red notice ya di bank ya, beberapa red Iya, red biasanya kan yang kena ini ya, red kalau di notice. asuransi sama bank kena notice kan, Pakistan dan juga Bangladesh kayaknya ya. Sering jadi high risk country. Oke deh, mungkin Pak Priyansa sebelum kita buka sesi question and answer, ada nggak nih red list country kalau Asia, Philippines? Oh, Philippines. Kalau Philippines, I don't have any experience ya dengan Philippines. Paling waktu itu mau Filipina. kirim jagung aja kalau ke Filipina Pak Roni waktu itu. Tapi kalau big ininya nggak ada sih. Market Lidi kan juga nggak ke Filipina ya kalau kan. Nanti mungkin Pak Friansyah bisa share juga ya, karena kan Pak Friansyah lumayan apa ya kita bilangnya fortunnya, keberuntungannya lumayan banget di awal ya. Pak Jar pun juga kayak gitu ya sebenarnya, kalian beruntung banget. Nah, mungkin waktu itu ekspor nih masih hangat-hangatnya banget dan orang masih semangat banget gitu ya waktu Bener. dulu tuh ya, 2-3 tahun lalu tuh masih semangat banget semua orang. Ada nggak Pak tipsnya juga buat teman-teman ya, ini apalagi yang pemula gitu ya, dari Bapak tuh apa sih yang harus kita punya dulu sebagai orang yang mau mulai bisnis ekspor ini di awal? Lebih ke investasi leher ke atas dulu kak. Oke, ininya dulu Pak ya. Bener, Nah, ngasih dulu di knowledge-nya baik secara produk dan juga ekspornya Pak ya. bener. Sama lebih ke mental ya. Mentalnya lebih dijaga Nah, ya. Harus banyak istighfar. istighfar dan attitude sih Pak, kebanyakan Iya, ini bener. eksportir ini nggak sabar gitu, padahal mungkin yang Bener. hubungin buyer itu ya bukan kita aja, ada 100 mungkin yang hubungin dia tiap hari kan gitu. Bayar ditantang payment LC aja mereka banyak nggak ngerti juga, jadi sama-sama belajar. Iya, kalau sama buyer sih kita no case ya, kita kalau sama buyer nggak ada masalah gimana gimana. Tapi kalau sama ini sih supply biasanya. Jadi kalau saran dari Pak Priyansyah sih sama ya kayak yang selalu saya bilang tuh teman-teman yang lain bilang juga gitu ya. Pertama investasi knowledge-nya dulu. Ya terserah deh teman-teman mau belajarnya seperti apa. Betul. Yang kedua itu di mental. Gitu. Teman-teman Betul. harus sabar. Teman-teman aja hubungin buyer itu ada 1.000. Buyer itu kayak gitu juga guys. Yang hubungin Bener. mereka mungkin setiap hari ada 1.000. So pesannya teman-teman tuh bukannya nggak dibales, tapi sedang dipertimbangkan untuk dibales. Gitu. Jadi caranya biar kena notice terus ya follow up aja guys. Kita tuh nothing tulus aja. Punya Pak Triansyah aja, LOI-nya udah dia terbengkalai berapa lama itu, dia follow up lagi. Wah ternyata goalnya di situ, kita nggak pernah tahu jalan orang. Bener. Dan ini mungkin kita mulai aja Pak Friansyah ya sesi question and answer-nya. Jadi mungkin Boleh. teman-teman yang bertanya ini seputar produknya Pak Friansyah ya, karena kan nggak mungkin misalnya tanya bonggol jagung, ini Pak Friansyah nggak main di sana teman-teman. Dia mainnya seputar limbah kayu lah ya, sawdust, powdernya, dan juga wood pelletnya. Jadi teman-teman kalau mau tanya soal itu boleh.
Dan pertanyaan yang masuk dari Kak Abi, pernah kena tipu nggak Pak? Kalau untuk pernah tipu sejauh ini main di lokal atau di ekspor, aku alhamdulillah belum ketemu. Siap, siap. Even udah deposit di beberapa pabrik, aku sih kadang beberapa udah deposit sebulan sebelumnya itu sudah naro uang di beberapa pabrik. Oke, baik. Berarti dari supplier ataupun buyer, Bapak nggak pernah ini ya, ada case ya? Benar. Itu karena mitigasinya yang kencang atau gimana Pak? Karena aku beberapa mitigasi sama ngelihat likuidasi si Pak apa namanya si produsen ini kayaknya oke ya likuidasi asetnya ya. Oke, siap-siap ya. Suppliernya juga oke lah ya. Mm-mm. Lanjut lagi, ini pertanyaan kedua. Wood pellet jenis kayu apa Kak? Kalau wood pellet sejauh ini sih asal kayunya itu mix, terutama asal jangan ada karet, ada boleh tapi jangan terlalu banyak. Terus jangan ada kayu duren, pinus atau kayu rambutan ya. Sisanya Oh, boleh selain itu. boleh dicatat ya teman-teman, atau mungkin nanti ya ini saya share aja live TikToknya ya, gampang-gampang. Sawdust powder peruntukannya untuk apa kalau ekspor? Tadi udah disebutin belum Pak yang powder? Yang powder itu terutama untuk obat nyamuk ya, Oh iya, buat obat obat nyamuk nyamuk tadi. atau dupa ya. Siap-siap. Oke, untuk dupa. Nah, jadi teman-teman mungkin punya produk yang serupa kayak powder, wood pellet, dan juga sawdust. Nah, ini kita kan sudah ada nih ya yang pernah ekspor Pak Friansyah juga, dan beliau sudah pernah closing juga untuk di sawdust. Dan sekarang lagi main wood pellet di lokal dulu Pak ya. Gitu. Nah, teman-teman Benar, mungkin kalau mau kolaborasi bisa ya, tapi saya sarankan kolaborasinya tuh ya teman-teman memang benar-benar udah punya produknya gitu. Jangan benar. ngeribahin Dan Pak kalau bisa sih, Friansyah juga. kalau sesama angkatan, kita segimana ngehindarin apa kayak di luar dari internal ya. Biasanya sesama sesama Member member ya. bakal akan maksudnya kredibilitasnya lebih lebih lah daripada yang di luaran ya. Bener, Kayak karena kan biasanya kan udah kayak gitu ya. ini ya Pak ya, apa namanya, Ada datanya, kita punya datanya sih. data dan juga udah terfilter knowledge-nya gitu mungkin ya. Benar. Jadi kalau mau kolaborasi lebih enak gitu. Tapi ya nggak ada masalah kalau teman-teman mau belajar, atau mungkin Mbak Friansyah rutin ini juga nggak, apa namanya, ngontenin juga mungkin. Kalau saya kan ngontenin tuh Lidi Nipa, kalau Mbak Friansyah Hmm. ngontenin juga nggak? Aku sejujurnya untuk konten nggak begitu banget, cuman lagi belajar untuk edit edit videonya sih, untuk Oke, lebih pengen siap-siap. coba. Tapi Oke. paling untuk sementara sih sebisa dulu dokumentasinya ya. Nah ini kemarin kami baru dari bank juga nih, eksportir kalau terima LC dijadiin raja nggak waktu di bank? Iya banget lah. Jangankan ini ya, LC-nya, kita baru datang ke bank aja bilang Pak ini akan ada LC. Wah langsung beda ya ininya Aduh. perlakuannya ya. Oh Pak Priyansyah kemarin pakai bank apa? Aku banknya BRI, sweep Oh BRI. kodenya ya bridge apa gitu ya. Tapi nggak ada problem ya waktu itu pas sama BRI? Nggak sama BRI enggak sih. Oh, Bank officernya juga lumayan ngebantu ya, lumayan oh yes ya, edukasi ya. benar-benar benar. Mungkin ini ya kayaknya Bias, itu tapi kalau sama Coach Rodi biasanya malah dibalikin lagi ya. Biasanya lebih diedukasi ya, orang bank officer ya. iya. Dia Kalau bang officernya bilang ini salah Pak, coba Mbak periksa lagi deh. Kak, kalau kontrak tahunan itu dengan bayar tahun sistemnya gimana? Apakah pernah juga dikontrak gitu? Pak Priyansa pernah dapat yang kontrak tahunan nggak? kalau untuk saat ini sih belum dapat aku. Oke. Nah, mungkin dari saya ya, kalau kami pernah soalnya untuk kontrak tahunan, tapi produknya itu gemstone ya teman-teman. Jadi untuk tahunan ini banyak ininya, apa namanya bisa kita bahas. Salah satunya mungkin di pembayarannya. Nah, kalau pembayaran, apalagi menggunakan OC, nah itu yang saya bilang
eh, kita tuh bisa pakai LC, namanya LC usance ya gitu. Itu biasanya untuk kontrak yang jangka panjang. Tapi saya kebetulan nggak pakai sistem seperti itu. Biasanya nanti sistem kontraknya aja sama si bayarnya yang ini. Biasanya bayarnya itu agak lebih strict dengan kita tuh. Produknya nanti Benar. nggak boleh disuplai ke tempat lain atau kayak gimana. Biasanya kayak gitu kalau kontrak jangka panjang. Gitu. Oke, mungkin last question ya. Dulu awal pengurusan MSDS dan fumigasi gimana Kak? Ini mungkin berbeda untuk di produk Saudas atau sama aja Pak untuk ngurus MSDS sama fumigasi? Untuk MSDS-nya yang penting HS code-nya, terus cara treatment-nya kayak gitu-gitu di kalau misalkan barang ini ada di kontainer di treatment-nya seperti apa gitu. Terus pakai packing apa gitu aja sih lebih ke kayak supaya terjadi safety aman di kapal tuh kontainer nih kayak gimana gitu. Oke, oke. Kalau factory audit dibutuhkan nggak Pak untuk Saudas? Kayaknya nggak Pak ya? Kalau untuk Saudas enggak sejauh Oh, ini. iya. Siap, siap, siap. Oke deh teman-teman, karena udah jam 9, mungkin Pak Priyansyah ada last message buat teman-teman di sini yang sudah nonton dari awal sampai Ya, sekarang nih. paling carilah ilmu sebanyak-banyaknya, sereferensi sebanyak-banyaknya, jangan tutup kuping kanan dan tutup kuping kiri, terima aja karena banyak banget emang pelajaran dari sudut manapun Benar. yang bisa diambil, informasi yang bisa diambil dari beberapa sumber yang memang sangat banget bermanfaat ya dari komunitas ini. Benar, komunitas apapun Pak ya. Jadi ya nggak Betul, selentingan-selintingnya tuh nggak ada masalah, teman-teman itu dijadikan pelajaran aja bahwa ya apa namanya peluang itu ada di mana-mana gitu, dan kita nggak benar, pernah tahu luck kita tuh di mana, ini untungnya tuh di mana, betul. makanya dicoba dulu. Kalau nggak dicoba mungkin Pak Afriansyah, udahlah ini kayaknya Saudas apa Pak sebelumnya wood pellet ya pertama Betul kali. ya. Nah, pertama kalinya wood pellet ini nggak closing closing, udahlah berhenti aja dan tidak di follow up. Saudas itu nggak akan kejadian teman-teman, itu kontainer berlabuh ke Benar, Korea, apalagi Korea tuh sertifikasinya kurang lebih sama Jepang kan sebenarnya, dia hampir benar. sama kayak Jepang gitu. Oke deh teman-teman, terima kasih banyak ya, terima kasih banyak juga kepada Kak Priyansyah. Kok Ya, adalah aku terima kasih kepada Kak Ara juga ya. siap, siap, siap. Kalau saya mungkin dulu di angkatan 16 nggak bisa membersamai ya, karena saya belum masuk waktu itu di angkatan Benar, Kak Ara. 16. Tapi kita kan sering korespondensi mulai saya masuk Pak ya. Waktu itu udah Benar, pernah benar. dibikin konten juga Betul, gitu. Jadi betul. Aku makasih teman-teman, udah dibikinin kontennya Kak Ara ya. ya udah 2 kali Terima nih berarti, kasih. waktu itu sama hari ini juga. Alhamdulillah, karena Benar, produknya benar. unik Pak. Produknya unik, jadi kok ini Saudas sih kan jarang yang mainnya. Gitu. Makanya saya bilang juga sama teman-teman tuh, apa namanya, produk tuh kalau bisa yang unik dan masuknya tuh udah memang ke premium market gitu. Maksudnya kayak Jepang, Korea gitu kan. Itu kan saingannya masih dikit ya kita ya. Benar, Gitu. benar. Terima kasih Mbak Ara, coach yang sabar juga. Oke, terima kasih juga Pak Roni. Bisa Waduh. kita ketemu sore ya. Ditunggu ya Pak Roni untuk Wih, keren, topiknya. keren, keren. Nanti malam deh gitu saya kirim ke Pak Roni topiknya. Oke, terima kasih banyak Pak Afriansyah. Mungkin saya mau sapa-sapa Terima teman-teman kasih dulu mungkin setelah semuanya, ini. teman-teman. Oke, nanti yang pertanyaan-pertanyaan di luar Saudas dan teman-temannya nanti tanya ke saya aja teman-teman ya. Terima kasih banyak Pak Afriansyah. Mungkin kita bisa buatin sesi seperti ini lagi dengan member yang Boleh, lain, boleh. yang produk yang lain lagi. Betul, betul, Semoga boleh. Pak Friansyah juga semakin sukses untuk bisnisnya, baik Amin. lokal ataupun ekspornya ya. Karena lokal pun kalau lebih menjanjikan daripada ekspor ya lebih enak ya. Gitu. Oke deh Pak Friansyah, nanti bakalan saya hubungi setelah ini. Luar biasa banget teman-teman, lanjut ke saya aja ya. Thank you Pak Friansyah, luar Terima biasa. kasih Salam semuanya. ya Pak, selamat istirahat juga. Oke, siap-siap nih. Oke, teman-teman, luar biasa banget. Seru ya. Jadi saya bakal rutin kok bikinin kayak gini setiap ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu ya. Saya juga menyesuaikan dengan teman-teman member juga ya, ini apa namanya, bisa gabung atau enggak untuk di ini. Info dong komunitas ekspor lah. Ini Belantika Academy, guys. Kalau Pak
Pak Friansyah itu angkatan 16 teman-teman. Jadi sebelum saya join itu beliau dulu sama Mas Denny jadi biasanya. Gitu. Makanya saya harus banyak ini tektokan juga sama beliau karena ketika tektokan sama saya tuh udah ekspor dianya gitu. Oke deh teman-teman yang punya pertanyaan di luar yang tadi, nah baru boleh tanyain ke saya nih teman-teman silahkan. Tadi yang nanyain SPT tahunan, tanyain apa silahkan. Lanjut lagi kita ulang lagi mungkin ya sampai setengah 10 lah masih saya bisa handle nih sampai setengah 10. Setelah itu ya saya istirahat dulu. Silakan teman-teman. Karena bantuan solusinya saya ada permintaan Coco Fiber dan Supplier juga udah ada tapi belum ada dana. Oke, pembayarannya seperti apa? Kak siapa nih? Pembayarannya kayak gimana? Nah, kita kan belum ngomongin soal pembayarannya nih. Udah ada inquiry-nya belum dari bayarnya gitu. Teman-teman tuh jangan takut soal dananya duluan ya, karena ya kalau takut kayak gitu nggak akan kejadian teman-teman ya. Pak Frian saja tadi tidak ada DP sama sekali, memang fortune-nya di situ, dia keberuntungannya di situ ketemu supplier yang lumayan enak gitu. Ada nggak ininya referensinya? Contoh isi follow up email. Boleh saya chat di WA, chat aja teman-teman di nomor yang ini. Nanti bakalan saya bantu jawab. Nanti saya kasih nomor pribadi saya aja ke adminnya ya. Gimana caranya buat menonaktifkan NPWP perusahaan dan pribadi serta perusahaan. Oke, udah nggak berjalan lagi ya perusahaannya. Saya belum ada legalitas juga Kak. Oke, nanti hubungin aja saya ya. Nah, lewat adminnya nanti saya kasih nomor pribadi saya. Untuk legalitas itu sebenarnya nggak poin utamanya ya sebenarnya. Kalau teman-teman mau kayak Pak Friansyah tadi kan dia nggak ekspor pakai PT utama dia ya, dia ekspor pakai PT rekanan dia. Bisa seperti itu. Gitu. Jadi kita fleksibel sebenarnya kalau untuk PT gitu atau badan usahanya. Yang penting badan usaha yang kita pakai ini nanti secara sertifikasi dan lain-lain itu aman gitu. Kalau untuk pajak ini teman-teman konsultasikan aja langsung ke pihak pajaknya gitu. Apa namanya? Mana tahu ya teman-teman apa namanya ada insight dari mereka juga yang bisa teman-teman terima gitu. Pengurusan sertifikasi itu kemana nih? Sertifikasi apa dulu nih Bapak Ibu? Kayak tadi MSDS, oke gini. Kalau MSDS, jadi MSDS dan fumigasi ini yang pertama teman-teman bisa urus di forwarder aja. Kalau nggak mau repot, urus aja ke forwarder. Tinggal kayak Pak Friansyah tadi, kita biasa dikasih quotation. Kalau kita oke dengan quotation mereka, kita nanti akhirnya setelah diselesaikan tugas pembuatan MS dan fumigasinya, kita akan dikasih invoice-nya. Barulah kita lunasi tuh, misalnya pembayarannya 3 juta, ya udah 3 juta kita bayar ke mereka. Itu kalau pakai forwarder. Terima beres aja ya Miss, bener. Tapi kalau misalnya nih, misal kayak saya, Belantika, Pak Friansyah ya, awal-awal mungkin kami memang pakai forwarder karena kan sambil belajar ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah pede untuk ngurusin sertifikasinya sendiri, ya udah apa namanya urus aja sendiri dengan MSDS ini bisa teman-teman langsung kita patokannya ke COA dulu, Certificate of Analysis atau Report of Analysis-nya. Dari itu baru kita bikin MSDS-nya. Gitu. Kalau fumigasi, teman-teman cari aja jasa penyedia fumigasi di Indonesia yang terdekat di daerahnya teman-teman. Misalnya kayak saya pakai CV Gayatri Perkasa. Itu mereka nominal value-nya 1 jutaan per 40 kontainer. Satu kontainer 40 feet. Gitu, 1 jutaan untuk fumigasi. Berarti berapa ton tuh? 26 tonan. Gitu, oke? Bisa bantu carikan rekomendasi perusahaan forwarder ya Kak? Bisa, saya banyak data forwarder, minta aja sama saya nanti. Untuk produk kria sertifikasi wajibnya apakah? Kalau untuk produk kria, kalau udah jadi sebenarnya sertifikasinya tidak rumit. Jadi beda ya teman-teman. Nah ini misalnya kayak tadi, produk kayu itu sertifikasinya pasti rumit karena dia masih apa ya, masih raw material ya, masih kayak misalnya masih gelondong lah kita sebutnya ya, masih perbalok gitu. Makanya kadang-kadang dibutuhkan namanya SPLK gitu. Tapi kalau udah jadi kayak saudas tadi, karena dia mungkin produknya udah setengah jadi dan siap untuk dipakai malah ya, itu turun itunya sertifikasinya. Jadi tidak diperlukan lagi sertifikasi yang di awal tadi. Makanya saya encourage teman-teman, mendorong teman-teman itu sebenarnya untuk ekspor produk jadi. Gitu. Karena kalau produk jadi sertifikasinya lebih sederhana. Gitu ya.
lebih sederhana. Kecuali misalnya kayak ekspor tas dari kulit hewan. Walaupun itu produk jadi, tapi kan dari awalnya aja ini produknya udah harus ada sertifikasi yang lumayan rumit tuh. Nah, itu teman-teman wajib lengkapi dulu sertifikasinya. Dan dikemas baik untuk copywriting, storytellingnya juga nanti gitu ya. Barang apa aja yang bisa diekspor, kuantitinya berapa banyak, apa bisa join sama member di sini. Oh, nih Mbak Lucy ya tadi baru baru join angkatan 40. Halo Mbak Lucy. Untuk barang yang bisa diekspor nanti bisa join pastinya sama sesama member. Misalnya Mbak Lucy nggak punya produknya tapi ada inquiry-nya, silakan langsung join sama member. Itu gunanya komunitas sebenarnya atau gunanya lembaga kursus tuh seperti itu. Ada patokan harga normal untuk pengurusan menggunakan forwarder kah, Miss? Sebenarnya nggak ada ya, karena setiap forwarder punya beda-beda lah ya. Apalagi mungkin yang teman-teman minta pengurusannya juga beda-beda gitu. Tapi di awal teman-teman kumpulin aja forwarder kayak Pak Friansyah tadi, dikasih aja inquiry ke mereka ya. Mungkin kalau ada 4 atau 5 forwarder yang bales ya, tinggal dibandingkan aja mana yang paling murah dan paling worth it serta track recordnya bagus gitu. Sama jual produk, kenapa diarahkan? Ayo kirim dan belajar ekspor, Kak. Oke, ayo teman-teman belajar bareng. Kalau kelapa muda gimana bisa? Yang coconut paling teman-teman nanti dimintain of course fitosanitarinya. Kalau bayar minta sertifikasi tambahannya, tinggal provide aja, itu tergantung bayar minta apa. Gitu. Nah, tapi diperhatikan aja ketika pengirimannya nanti. Kalau pokoknya buah-buahan ya atau yang masih fresh seperti itu, wajib teman-teman perhatikan estimasi pengiriman dan juga mitigasi resiko di dalam kontainernya. Itu yang tahu adalah produsen dan juga suppliernya, itu yang tahu. Ini bagusnya seperti apa ketika pengiriman. Makanya cari supplier yang bener-bener oke itu sulit teman-teman ya. Kalau aduh, kelewatan lagi. Contoh isi follow buyer yang bagus Kak, biar bayarnya nggak kesel ketika di follow up. Aduh, saya nggak screenshot pula yang ketika email saya follow up ya. Saya adanya yang introduction letternya. Nanti deh mungkin saya bisa sharing ke teman-teman. Saya screenshot dulu. Kalau kontrak antara eksportir dan importir itu dokumennya apa namanya? Sales kontrak. Sales kontrak nggak tahu ya, nanti di LC-nya. Belantika ada ekspor manggis, kalau saya tidak bergerak di ekspor manggis ya, tapi teman-teman, jadi ada yang baru daftar itu dari Jepang. Nah, beliau tuh mau tuh ekspor manggis angkatan 40 ini. Spesifik banget pertanyaannya tuh, manggis. Saya produksi sendal sendal sabut kelapa Kak, direkomendasikan ekspor sama teman-teman tapi masih awam. Oke, untuk produk unik seperti ini saya juga sama seperti teman-temannya Kak Melan ya, itu untuk diekspor paling bagus dan paling benar itu dipromosikan di Instagram dan juga di website. Itu premium ya Kak. Gini, kita ketika menjual produk premium misalnya jewelry atau tas atau kayak sendal, aparel, itu pilih juga platform yang premium. Contohnya kayak di Etsy, Instagram, plus juga bikin website. Nah, gimana biar menarik nih cara kemasannya? Gunakan copywriting yang punya storytelling yang menarik. Misalnya yang diangkat fokusnya ke pengurangan limbah atau nanti empowering woman misalnya gitu ya, karena mungkin pengrajinnya banyak perempuan. Nanti saya bisa kasih referensinya banyak banget kalau perusahaan atau manufacturer yang bergerak di bidang serupa gitu. Udah tadi Pinang, Kakak gimana? Pinang masih oke-oke aja. Sales contract, purchase orders, pro forma invoice, commercial invoice bedanya apa Kak? Oke, kalau sales contract itu perjanjian dagang teman-teman antara buyer dan juga importirnya. Buyer dan juga eksportirnya. Purchase order namanya aja purchase order atau PO. Itu adalah pernyataan bahwa Pak Mustaqim, saya mau beli produknya Pak Mustaqim, ini ketentuannya, pembayarannya seperti ini. Intinya itu adalah bukti permintaan atau bukti pembelanjaannya saya ke Pak Mustaqim. Ketiga, performa invoice dan juga commercial invoice. Berdua ini sama Pak Mustaqim, itu tagihan. Tapi kalau performa itu kita taruh di awal, kita tagihkan di awal. Misalnya Pak Mustaqim
metode pembayarannya 50% dulu di DP sama saya. Ya Pak Mustakim kirimin proforma invoice-nya. Miss Ara, ini mohon dilengkapi untuk proforma invoice-nya, segera dilakukan pembayaran untuk DP-nya. Nah, biasanya nanti proforma invoice-nya di bawahnya itu ada keterangannya tuh Pak Mustaqim. Mungkin besok ini banget, tapi saya sore ada bersama IEC. Mungkin Kamis kali ya, Kamis kita bahas dokumen aja. Jadi saya screenshot dokumen-dokumennya. Teman-teman sediakan aja waktu hari Kamis, nanti bakalan saya jelasin untuk dokumen-dokumennya ya. Jagung itu sama kayak dokumen utama ekspor lainnya, tidak terlalu rumit karena itu masih bebas ekspor. Meskipun banyak bahasa yang belum aku paham, tapi tetap selalu ada di live untuk belajar. Semangat, siap teman-teman, Kak Mulika dan teman-teman yang lain. Saya juga dulu awalnya nggak ngerti kok. Kakak siapa namanya Kak? Wah, nama saya Cemara Gita teman-teman. Tapi teman-teman member, teman-teman viewers saya itu biasa manggilnya Miss Ara. Besok sama YC live atau ngapain Kak? Iya live juga tapi tidak di TikTok ya, di Instagram. Tapi nggak sama saya, nanti sama Mas Denny ya, jadi founder Belantika, mentor kami semua ya, mentor kami semua Mas Denny sama Pak Roni, mereka berdua. Saya nanti Pak Roni kebetulan bakalan jadi narasumbernya, saya bakalan jadi moderatornya lah gitu. Halo teman-teman, lokasinya di mana Kak? Kalau saya di Jambi ya, tapi untuk komunitas dan pelatihan itu online. Kayak misalnya kirim pakai pesawat untuk seafood fresh, payment yang aman, sistemnya gimana yang selain LC? Nggak ada masalah pakai payment TT juga, asalkan jadi gini, pesawat itu sama kayak kapal juga teman-teman, ada buktinya juga. Kalau untuk kapal itu namanya bill of lading, tapi kalau untuk pakai pesawat namanya airway bill. Nah, berarti airway billnya kita hold dulu sampai si bayarnya menyelesaikan pembayaran gitu. Sistemnya sama aja, cuman beda ininya aja, via-nya aja, satu via udara, satunya lagi via laut gitu. Cara booking kontainer leasing bagaimana Kak? Contoh saya ada satu. Oke, untuk kontainer ini kalau teman-teman nggak mau sulit, ke forwarder aja, itu udah paling benar. Karena kalau teman-teman langsung sendiri, saya takutkan teman-teman itu tidak mendapatkan harga yang kompetitif pertama, terus ujung-ujungnya nggak jadi dilakuin gitu. Karena mungkin sulit ya untuk biasanya itu ketika kita udah sekali ekspor teman-teman, kita punya linknya langsung nanti ke liner. Oh ternyata pakai liner ini tuh kayak gini loh responnya gitu. Tapi kalau di awal pakai forwarder aja. Dokumen sales kontrak itu yang buat importer atau eksportir, apakah tanda tangannya online atau pakai gimana? Sales kontrak itu wajib yang buat adalah si eksportirnya. Boleh aja sebenarnya importernya, tapi kalau saya mewajibkan teman-teman untuk membuat sales kontraknya. Kenapa Miss Sarah? Karena dalam proses jual beli yang riskan itu sebenarnya adalah pedagangnya kan, apalagi dalam jumlah yang besar. Makanya kita mitigasi resiko dulu di awal, dan satu kuncinya buat surat itu sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Itu aja. Pegang aja yang saya katakan ini, lakuin apapun termasuk pembuatan sales kontrak ini buat sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya atas kesepakatan berdua, tapi teman-teman yang buat gitu ya. Tapi tidak semua transaksi teman-teman dibutuhkan untuk sales kontrak. Contohnya kayak saya itu jarang sekali pakai sales kontrak guys, karena pembelian ke saya walaupun purchase order, pembeliannya putus gitu. Jadi selesai dulu yang sekarang, karena kan kebanyakan pembeli saya itu trader ya, bukan kayak end buyer-nya yang memang butuh barangnya ini. Misalnya saya nggak supply ke manufacturer-nya, saya supply ke tradernya. Kalau trader biasanya mereka beli barang, tes pasar, oke, purchase order lagi. Makanya saya nggak butuh sales contract gitu, oke? Di IG-nya Belantika Academy ya, berarti benar, nanti di IG-nya Belantika Academy. Insya Allah di jam 4 sore besok kita bakalan sharing-sharing lagi gitu. Kalau sama Belantika kita bakalan banyak adain kayak gini yang ya apa ya sebutannya, free konsultasi gitu. Materainya online, sebenarnya nggak perlu baterai sih. Nah udah ketinggalan Pak Joni tadi serutan kayunya, seminarnya udah lewat nih. Nanti saya share aja deh linknya di YouTube ya. Nanti teman-teman saya live aja besok lagi. Saya kasih tahu bahwa linknya udah siap di YouTube nanti. Gitu. Berarti RW bill-nya kita kirim via paket juga atau gimana? Soalnya pesawat kan biasanya sehari kan sampai, bener. Gitu. Tapi biasanya kalau RW bill kita tagihan di awal sih
Kak siapa namanya? Kak King. Karena kalau dari pesawat mungkin value-nya besar tapi kuantitinya nggak banyak. Jadi kita tagihkan langsung di awal, biasanya langsung lunas ya. Gitu. Karena untuk di beda sama laut ya. Laut itu kan panjang, makanya proses transaksinya ya bisa dicicil. Tapi kalau untuk di jalur udara nggak seperti itu approach-nya. Gitu. Cara buat dokumen perjanjian ke supplier agar tidak pas sebenarnya tidak butuh yang namanya MOU ke supplier. Makanya tadi ketika sama Pak Friansyah, teman-teman itu memang harus pilih-pilih suppliernya aja. Gitu. Rekomendasi jasa undername yang bisa all in, Kak. To be honest, saya nggak pernah undername dan saya selalu pakai PT saya sendiri. Mungkin kalau untuk undername hanya untuk ke Pinang aja karena mainly komoditi kami kan di Nipah, tapi kalau ada Pinang itu barangnya barang kami tapi kami undername. Ya undername itu ya ke eksportir juga gitu. Kalau undername yang all in ya mungkin langsung ke forwarder. Kalau ekspor minyak jelantah gimana Kak? Mengingat Indo lagi fokus banget hilirisasi tapi kita mau ekspornya raw matter. Untuk minyak jelantah mungkin teman-teman harus perhatikan nanti ke sertifikasinya. Pokoknya untuk turunan dari sawit itu teman-teman, yang pertama itu kena bea keluar, yang kedua sertifikasinya, ketiga marketnya. Marketnya kalau mau masuk ke Asia masih oke lah, tapi kalau udah marketnya Eropa atau Amerika itu sertifikasinya ribet biasanya. Gitu. Benar, kalau jalur udara saya prefer untuk ngajak teman-teman minta pelunasan di awal dulu, atau mungkin ketika RW bill-nya terbit minta pelunasannya, itu aja. Cara komunikasi ke buyer agar memilih kita sebagai trader padahal beberapa pengalaman. Oh ya, oke, jadi gini teman-teman, ini mungkin nggak tergambar ke teman-teman karena nggak pernah dilakuin. So buyer itu teman-teman sama kayak orang beli cabai di pasar. One day saya beli cabai ke Pak Mustaqim, tapi saya ngelihat lagi cabai yang lebih bagus ada di Pak King, tapi saya lihat lagi cabai yang lebih murah ada di Kak Elva. Buyer itu sama seperti itu teman-teman. Dia coba-coba karena biasanya buyer itu dia trader. Agak jarang kita menemukan end buyernya. Sama trader itu jauh lebih enak karena mereka udah tahu marketnya. Oh ini marketnya segini, mereka bisa minta permintaan dalam yang jumlah yang banyak karena mereka udah punya kolam marketnya sendiri negara tujuannya gitu. Tapi kan ada yang lebih berpengalaman daripada saya, benar teman-teman. Tapi ada satu yang miss dari teman-teman. Semakin berpengalaman orang, semakin mahal dia jual value-nya. Ini logika bisnisnya ya. Kenapa Pinang itu udah banyak yang bangkrut padahal dulu dia sering ekspor. Apalagi udah skalanya pabrik. Pabrik dibandingkan dengan trader, jauh harganya bakalan lebih murah di tradernya dibandingkan di pabriknya. Karena dari segi cost, dari segi value-nya itu udah berbeda antara trader dan juga si di pabriknya. Ketika teman-teman tidak bisa menjual kualitas, mungkin tidak bisa menjual portfolionya teman-teman, jual di harganya. So, jangan ngambil margin yang kegedean, oke? Edukasi suppliernya bahwa kita harga gudangnya mungkin kita bisa adjust dengan permintaan buyernya. Gitu, baru perlahan kita naikin value-nya kita. Gitu, oke? Nggak bisa jual your quality, jual harganya. Nah, kalau misalnya kita pakai undername pas closing, terus setelah itu kita bikin PT sendiri tuh nggak apa-apa. Nggak ada masalah, teman-teman. Masalah buyer dan teman-teman itu adalah masalah personal saya dan buyernya, bukan perusahaan undername-nya dan buyernya. Karena kan teman-teman eksportirnya. Jadi yang kenal sama buyernya siapa? Ya bukan undername-nya, tetap teman-teman. Gitu. Jadi silakan teman-teman kasih tahu aja baik-baik. Kita tuh harus apa adanya, teman-teman. Saya selalu bilang ke teman-teman, kita jujur, kita apa adanya aja, karena kepolosan kita, kejujuran kita itu yang sebenarnya punya nilainya. Gitu. Jadi kita kasih tahu aja, Mister, ini saya kan kemarin ekspornya pakai undername karena saya baru ke waktu itu. Nah ini saya udah punya PT sendiri, nanti kalau kita transaksi pakai PT saya aja ya. Gitu kan nggak ada masalah. Kayak kalau kita bikin CV, alamatnya harus punya supplier kah atau alamat sendiri? Enggak, kalau CV mah alamatnya teman-teman aja.
Mungkin kalau sekarang udah nggak relate lagi orang mau bikin CV karena kemahalan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya modal yang cukup nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman mau bikin PT perorangan, PT reguler gitu ya, pakai aja alamatnya teman-teman gitu. Sebesar apa Kak, please? Untuk produk seperti ini, marketnya pasti selalu ada, tapi approach-nya beda ya teman-teman. Jadi produk yang dipakai itu mainnya adalah di taste ya, mainnya di taste, di apa namanya, selera. Jadi teman-teman harus bisa membrandingnya. Kan udah banyak contohnya kalau yang rajut gitu ya. Teman-teman kalau mau hubungin ke sini aja ya, saya nggak mungkin simpen-simpen nomornya karena saya kan lagi live ya. Hubungin aja ke sini guys. Kak, kenapa ya harga pinang bisa jatuh padahal demandnya masih banyak? Demandnya masih banyak tapi masuk ke negaranya susah teman-teman. Masuk ke India kan pajaknya, saya lupa deh pajaknya sekarang udah berapa. Dulu sih saya cek 108% sekarang mungkin udah 200, I don't know. Masuk ke Indianya nggak bisa teman-teman, demandnya mah banyak. Negara importernya kan hanya India, Bangladesh, Maldives ya, tidak terlalu meluas lah ya, mungkin Papua Nugini, Papua juga lumayan ini, apa namanya, importirnya juga gitu. Tapi ya big importirnya itu kan hanya ada di India sebenarnya gitu, makanya harganya jatuh. Mungkin yang ngirimnya juga harus muter teman-teman, mungkin harus masuk ke Bangladesh dulu baru ke India, atau masuk Dubai dulu baru ke India gitu ya. Kak, kalau kita main di harga estimasi keuntungannya, kita ambil berapa Kak? Misalnya untuk buah pinang, untuk di awal itu yang tahu, itu ini worth it nih untuk saya sih itu sebenarnya teman-teman. Tapi saya sarankan ambil marginnya tidak besar, mungkin di bawah 5% aja di awal. Tapi kalau effortnya teman-teman itu lebih dari 5% setelah dihitung-hitung ya nggak ada masalah ngambil di atas itu. Tapi perhatikan harga jual ke bayarnya apakah bakalan naik atau enggak. Gitu ya. Kak, kalau pembayaran ekspor dari buyer harus ditransfer ke rekening perusahaan atau boleh? Oke, ini mungkin penutup ya pertanyaannya ya teman-teman ya. Untuk transfer ini itu sebenarnya fleksibel sekali. Secara profesional, of course kita harus under semua dari perusahaan kita. Makanya di awal itu ketika teman mungkin ingat konten saya soal menyiapkan internal perusahaan. Kita mulai dari menyiapkan dulu nama company-nya ya kan. Terus juga bikin legalitasnya, bikin company profile-nya, bikin katalognya, bikin stempelnya, bikin uh, letterhead-nya, sampai nanti terakhir kita bikin rekeningnya. Itu bukan tanpa tujuan, bukan bukan kayak nonsense, nggak ada tujuan gimana-gimana ya, itu cuman omong kosong doang, nggak ada teman-temannya. Itu tuh apa namanya, step-step yang harus kita punya ketika bangun perusahaan secara profesional. Bergerak bisnis itu seperti itu. Kenapa harus kayak gitu? Ya biar ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, kita udah punya covernya gitu. Tapi one day kalau misalnya teman-teman ada masalah sama rekening perusahaannya, misalnya lebih mahal, misalnya transfer ke bank yang ini secara perpindahan kursnya, misalnya gini. Untuk Bank Mandiri, karena saya pakai Mandiri juga kebetulan Belantika, dan juga Bank BNI misalnya, ini ya apa namanya, perbandingannya nih. Kalau di bank itu kita bisa minta namanya special rate. Special rate itu kita hold dulu di kurs berapa. Misalnya kursnya sekarang 16.000, kita bisa hold di 16.000. Nah, itu berbeda nih pendekatan si dua bank ini. Yang satu mungkin kita bisa hold ketika pembayarannya sudah sampai 1.000 US misalnya. Tapi yang satunya lagi ketika 500 US, kan beda tuh. Nah, makanya teman-teman fleksibel untuk pembayaran itu. Ketika si teman-teman ngerasa, ih mister ini kayaknya kurang oke kalau kamu kirimnya ke bank perusahaan saya, boleh nggak ini dikirimkan atas nama pribadi saya aja ke rekening yang ini gitu. Tapi ya profesionalnya tetap teman-teman atas nama perusahaannya. Itu tuh nggak ada masalah teman-teman. Masalah tuh produk ini kejual atau enggak, bayarnya ada atau enggak. Itu aja. Oke, udah guys, I think that's all ya teman-teman untuk hari ini. Saya udah sore, sudah malam ini sama member juga angkatan 16 yang sudah berhasil ekspor Saudas ya. Kebetulan juga fortune-nya bagus banget, keberuntungannya. Mungkin besok kita ketemu lagi, tapi mungkin apa namanya, di jam yang berbeda ya. Saya kan random aja nih untuk live-nya ya. Jadi kapan saya live ya teman-teman tonton aja. Pasang aja notifikasinya, oke? Besok kita lanjutin lagi ya question and answer-nya, tapi teman-teman
apa namanya, ketika ingin ikut pelatihan langsung aja ke nomor admin ini. Karena tanggal 25 ini kita bakalan ada kelasnya dan online terbuka seluruh Indonesia. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga hari Selasanya menyenangkan dan ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone.